nggak ada yang bisa jelasin kenapa waktu itu kalau nggak ada aktivitas diancam dicabut SIP-nya. Mungkin mereka pun bikin permen itu nggak mikir akan dituntut untuk dieksekusi. Kalau bisa ada yang jelaskan apa kerugian atau siapa dari 61 ini yang menyalahgunakan kenonaktifannya, kita mau dengar penjelasan itu. Gimana sih bisa ketidakaktifan itu dimanfaatkan untuk merugikan? Itu yang kita masih nggak paham. Itu sih mungkin ya, itu satu poin terkait yang 61. Tapi 61 ini adalah salah satu simptom gitu, salah satu luaran. Tapi menurut kita PR-nya itu jauh lebih mendasar yang tadi Pak Wasekjen bilang. Ya regulasinya, tatanan ulangnya ini mesti dirombak ulang, karena kalau mau tahu undang-undangnya dan lain-lain ini semua dibangun turun-temurun dari tahun awal mula itu 80-an. Dari tahun 80-an yang pada masanya waktu itu ya penempatan kondisi dunia berbeda. Apakah update-update regulasi dan peraturan yang ada sekarang ini mencerminkan update-nya dunia? Atau malah kebalikannya, yang ininya aturan dari tahun 80 dipertahankan cuma ditambah lapisan sehingga ya kita dapatnya prosedur yang seperti ini sekarang, berlapis nggak juntrungan gitu. Yang ujungnya memang mempersulit dan menjadi pupuk yang sangat menyuburkan penempatan non prosedural dan ilegal. Itu penilaian kita. Dari saya stop dulu deh, kalau nggak selesai dulu. Kita dua yang ngomong dulu. Saya paling saya nantinya ini kasih pengaruhnya dari ekonomi global dan masalahnya harus. Ya. Kamu jawab. Enggak, Ibu Sep jadi. Dia bisa PMI sendiri. Jadi gini, remittance itu adalah nomor 2 tertinggi di Indonesia untuk penerimaan uang dari luar negeri. Nomor 1 dari oil and gas, nomor 2 ada dari PMI. Bayangkan mereka, makanya disebut mereka adalah pahlawan devisa. Sementara penempatan PMI secara legal, secara prosedural 85% ditempatkan oleh P3MI. Itu adalah kami semua di sini. Ya, sementara 15%-nya dari yang lain G7 dan segala macam mandiri. Jadi 85% ini kami adalah mitra terbesar daripada KP2MI kan benar. Tanpa kita KP2MI buat apa kan gitu sebenarnya kan. Ini kita adalah bersama-sama untuk membangun bagaimana kita memberantas ilegal. Inilah bagaimana sekarang ini Indonesia ini sangat terkenal sekarang semenjak Covid. Sebenarnya Covid itu kalau untuk penempatan itu sekarang itu sebenarnya ada hal yang bagus di balik itu. Karena bukan melihat sumber-sumber negara yang lama yang lain kan ada perang itu segala macam. Sekarang itu malah Indonesia menjadi pekerja asing yang sangat disenangi. Kenapa? Seperti disampaikan adalah karena banyaknya senyum. Tetapi jadi nggak senyum lagi karena lama banget baru nyampe ke sana gitu loh. Jadi ini yang kita sekarang bagaimana Abjati bersama kami dua ini kita memberikan masukan-masukan agar ini prosedur cepat. Jadi mereka tidak memilih unprocedural, kita memilih prosedural bersama-sama kita. Inilah yang kita sekarang untuk meminta untuk mengevaluasi. Kami ini adalah P3MI semua ini udah puluhan tahun. Udah 2 generasi, saya udah generasi kedua. Ketum juga generasi kedua gitu, dan beberapa orang udah generasi kedua ini ada lebih kurang kita ini sudah ada semenjak nggak pernah kenal namanya TKI dulu. Jadi kita udah 35 tahun lebih dalam berkecimpung di sini. Jadi kita udah tahu bagaimana dari tidak ada apa-apa sampai kita membentuk sistem, membentuk undang-undang, sampai kita menjalani sekarang. Dan kami merasa berharap besar sekali kepada pembentukan KP2MI untuk mengatasi segala, karena ada dulu itu kan ada ego sektoral, BP2M merasa di bawah, ini merasa sama-sama, itu enggak. Dengan bentuk ini kita merasa bahwa oh ini dia jalan keluar. Bagaimana kita menempatkan PMI sebanyak-banyaknya secara prosedural. Tapi ternyata kami ini merasa sangat-sangat kecewa. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita berharap KP2MI solusi, tapi ternyata ini adalah banyak sekali sanksi-sanksi. Jadi bukan menghantam keluar, tapi menghantam ke dalam kita sendiri. Ini yang kita mau fokuskan, karena kalau kita membahas panjang itu banyak banget yang kami streskan dalam masa sekarang ini. Tapi seperti yang disampaikan Ketum tadi, kita mau fokus kepada 61. Gitu. Kenapa ditutup? Padahal ada 3 hal dari 3 kategori yang mau ditutup ini. Sebenarnya dari Abjati cuma 19, tapi kami
kami melihat ini sesuatu hal yang tidak benar, yaitu adalah pertama, moratorium Saudi Timur Tengah sudah berlangsung 15 tahun. Bagaimana P3MI yang sudah mengirim 15 tahun tidak mengirim, ini belum dibuka-buka, emang salah mereka? Mereka sudah biasa dengan negara tersebut. Kalau disuruh pindah pasti banyak hal yang perlu mereka pelajari, dan uang mereka ada di situ kan. Mereka, menurut saya ya terserah mereka mau jalan nggak jalan, ini kenapa gitu. Yang kedua adalah masalah banyaknya LPK yang tadi, yang tahun 2027 tidak boleh lagi yang SO atau standing organization yang mengirim LPK, jadi harus ke P3MI. Mereka sudah membentuk P3MI, tapi membuat job order itu sangat-sangat sulit. Hampir saya sendiri pernah mengalami 2 tahun nggak dibalas email saya. Banyak mereka datang ke sana sulit, banyak sekali. Bukan hanya itu, peduli WNI yang sudah dibentuk itu belum bisa mengatasi masalah dan tidak bisa membuat JO, akhirnya mengirim secara mandiri. Itu 2. Ketiga itu kategori yang ketiga itu perikanan. Perikanan itu belum jelas regulasinya. Orang udah bikin katanya harus P3MI, siupak masih jalan. Jadi masih belum jelas. Ini belum jelas kenapa tiba-tiba diberikan sanksi batas sampai bulan 9 ini loh. Jadi kan kita melihat ini apa yang terjadi terhadap KP2MI. Apakah mereka sadar pada saat mereka mengatasnamakan bahwa ada dari BPK pemeriksaan Permen 2 itu kenapa tidak dijalankan? Permen itu kan buatan daripada KP2MI sendiri, itu dari menteri. Ya silakan kalau memang belum bisa jalan ya ditunda atau diganti aja, bukan kita yang dihukum. Makanya saya bilang kenapa sanksi yang diberikan, solusi tidak ada gitu loh. Ini yang kita soroti. Yang kedua adalah yang paling kita soroti juga adalah cara mereka itu untuk melakukan evaluasi terhadap pengaduan. Jadi sekarang ini pengaduan cara mengatasi pengaduan ini KP2MI ini kami melihatnya sudah di luar daripada kendali. Mereka tidak bisa mengendalikan lagi cara pengaduan ini. Dulu itu call center BP2MI bisa saya katakan sangat baik. Karena semua PMI itu diberikan, pokoknya setiap berangkat itu semua ini nomor call center. Ini pokoknya ngadu silakan ngadu. Tapi ternyata sekarang ini tidak berfungsi lagi, malah mereka mendengarkan dari masyarakat ataupun LSM yang belum bisa kita kredibilitasnya masih kita pertanyakan. Tetapi setiap pengaduan dari mereka itu langsung dinyatakan bahwa salahnya P3MI. Udah begitu cara mereka memberikan, akhirnya mereka mungkin menemukan kesalahan, mereka memberikan sanksi. Tapi sanksi yang diberikan itu secara administratif, skorsing itu, mereka melakukannya benar-benar seperti mempermalukan P3MI. Itu kan masih diberikan sanksi administratif. Tapi ditempel stiker, habis itu dipanggil semuanya dari Polres, Polsek, dinas, apa semua dimasukkan di koran, masukkan di media sosial segala macam dengan segala macam. Padahal masih diberikan sanksi, harusnya bentuknya dalam pembinaan. Oke, kamu salah, ini kamu perbaiki gini, nanti dalam 3 bulan kalau oke kita buka lagi. Kan harus begitu. Ini kan bukan tuh. Tapi yang dilakukan bikin stiker, panggil semua segala macam. Dan tiba-tiba dalam sebulan udah buka lagi kan. Bagaimana kredibilitas dari perusahaan itu, bagaimana dia akan berbisnis lagi ke depannya? Ini kan sementara kita harus berpikir yang rugi itu siapa? PMI kan yang lagi berproses. Bagaimana nasib mereka? Apakah pemerintah memikirkan ini? Dan begitu. Gitu loh. Kemudian ketiga adalah kami melihat bahwa KP2MI ini belum siap menempatkan orang-orang di dalam posisi strategis. Sehingga mereka tidak memahami penempatan ini. Memahaminya itu nggak gampang. Karena mereka berpikir orang-orang luar kita kayak jual orang kan. Mereka nggak tahu bagaimana susahnya kita, administrasi kita, program kita, proses kita. Dari mulai mereka itu mendaftar, sampai mereka berangkat, sampai mereka sudah di sana, sampai mereka pulang adalah tanggung jawab kita. Itu nggak dilihat oleh masyarakat. Yang mereka lihat seperti kita kayak dapat untung, jual orang segala macam. Itu yang perlu kita pahami, itu yang kita pelajari. Dan orang yang duduk di situ harus memahami itu. Gitu loh. Itu yang kami melihat bahwa menempatkan tempat-tempat posisi strategis itu kita lihat bahwa ini perlu dievaluasi kembali gitu loh. Itu makanya karena kami mengutamakan dialog. Abjati itu diterima oleh KP2MI yang namanya Coffee Morning. Setiap bulan kita duduk bersama membahas masalah-masalah yang timbul. Tapi dialog yang kita lakukan terutama masalah perlindungan tadi, masalah 61, masalah bagaimana mereka menerima pengaduan, itu sepertinya deadlock. Udah duduk bersama bahas, nggak ada jalan keluar. Mereka cuma mengatakan perintah pimpinan, sanksi. Perintah pimpinan, sanksi, gitu loh. Jadi kan kita bilang, bagaimana kita kan harus berdiskusi. Ini manusia yang kita kirim, bukan barang.
Ini semua bagaimana manusia menciptakan undang-undang peraturan, bagaimana kita mengakomodir semua itu mengikuti sistem yang ada kan, mengenai kondisi yang ada. Itu yang kita sangat-sangat sedih gitu loh. Komunikasi kami dengan KPU ini sangat baik. Kami sudah melakukan RDP, setelah itu berubah, kita baik sekali komunikasi, beda dengan dulu. Tapi komunikasi kita kalau tidak ada solusi, kan apa gunanya kita ngomong seperti kayak jualan kecap kan gitu. Ini kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini tujuannya tidak ada apapun, mungkin ada komunikasi yang tidak sampai kepada mungkin Pak Presiden, kepada menteri gitu loh. Mungkin kami juga sudah duduk dengan menteri menyampaikan, tapi mungkin prosesnya itu memang tidak ini kita berharap kami nggak tahu lagi mau kemana pergi. Kita ini supaya agar kita bersama-sama KPU yang baru 2 tahun ini sudah diganti menterinya sekali gitu loh, dan sampai juga belum ada perubahan. Bagaimana kita bersama-sama, ayo dong, ini seperti kita bilang bahwa nomor 2 devisa terbesar mereka adalah pahlawan devisa, ayo kita bantu. Jangan sampai ilegal itu. Kita tahu bahwa Kamboja, kasus Kamboja segala macam, orang-orang yang pintar loh, insinyur semua loh yang berangkat atau sarjana. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ada P3MI itu yang ada di sana, gitu loh. Bahwa P3MI ini membantu mereka. Kenapa? Karena kita kalau menempatkan orang, kita harus memiliki job order yang diverifikasi oleh kedutaan. Kedutaan itu akan mengecek apakah perusahaan itu bagus, gajinya bagus, tempat tinggalnya bagus. Baru mereka boleh menandatangani, memverifikasi kita boleh ngirim orang. Kalau mereka berangkat sendiri, siapa yang mau ngecek? Siapa yang memastikan? Kalau mereka ada kejadian meninggal atau macam mereka siapa yang memulangkan? Kita bertanggung jawab sampai mereka pulang, sampai selesai kontrak. Itu yang harus diketahui, bagaimana itu sebenarnya harus diberikan P3MI. Ayo P3MI itu kalian promosikan, ayo promosikan. Tapi yang dipromosikan yang berbeda, gitu loh. Kami melihat bahwa anggaran juga penempatannya juga jadi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bagaimana meningkatkan PMI yang prosedural. Itu yang kita harapkan hari ini, agar mekanisme pengaduannya juga lebih objektif, berkeadilan, agar permen nomor 2-nya itu bisa dievaluasi kembali, karena apa gunanya itu dilakukan kalau 61 itu ditutup. Ini benar-benar kita juga nggak bisa bikin apa-apa lagi gitu loh. Kalau misalnya ini berbahaya buat kita semua. Begitu juga bagaimana menempatkan orang-orang yang sesuai dengan ini. Itu sih 3 poin dari saya. Dan kita juga sudah membaca bahwa usulan, dan kita juga sudah menyampaikan akan menyampaikan setelah ini surat dengan Pak Menteri agar bisa diketahui langsung gitu. Dan kita juga memohon nantinya audiensi bahwa ini kita harus kupas tuntas lah gitu. Jadi tapi kami berharap dari saya tahu bahwa kita sekarang nggak boleh juga menyoroti pemerintah terlalu vulgar kan. Bagaimana kita berharap di sini, bagaimana kira-kira dari wartawan cara kita nanti bicara lebih soft, bagaimana supaya bisa ditayangkan. Tapi poinnya tersampaikan di mana kira-kira, ini kita diskusi. Bu, saya mau